Pemrograman yang telah saya buat. Nah, di sini untuk tampilan awal terdapat fungsi print dalam kurung nih 1 sampai 3. Nah, untuk yang kedua nih, print dalam kurung program perhitungan gaji karyawan tutup kurung, maka ini adalah judul dari pemrograman itu. Nah, untuk sebelumnya atau sejujurnya ini ada tanda petik 2 sama dengan tanda petik 2 lagi, kemudian bintang 40 atau kali 40, itu berarti karakter sama dengan akan dicetak sebanyak 40 kali sehingga tampilan program menjadi lebih rapi. Kita running dulu. Nah, di sini outputnya akan muncul seperti ini. Jadi ada judul dari pemrograman ini, kemudian ada tanda sama dengan yang dicetak sebanyak 40 kali. Jadi terlihat lebih rapi gitu. Nah, selanjutnya untuk sintaks while true. Nah, perulangan while digunakan agar program dapat dijalankan berulang kali. Kata true berarti kondisi selalu benar, sehingga program akan terus berjalan. Program baru berhenti ketika pengguna memilih tidak pada menu menghitung lagi karena terdapat perintah break. Jadi pengguna tidak perlu membuka program dari awal apabila ingin menghitung gaji karyawan berikutnya. Nah, perlu digarisbawahi ketika kita memasukkan sintaks while true untuk sintaks selanjutnya atau pemrograman selanjutnya, maka kita harus memasukkan ke dalam while true ini. Coba kita lihat di baris ini dan di baris nama ini kan terdapat space atau jarak ya. Nah, ketika misalkan nih nama ini di sini, maka itu di luar dari while true, maka tidak bisa berulang kembali. Ketika kita memilih pilihan ulang, tidak akan masuk lagi. Jadi untuk bisa masuk lagi setelah while true ini harus semuanya masuk ke dalam batas while true ini. Oke, selanjutnya setelah while true maka pemrograman input data, yakni meminta pengguna memasukkan beberapa data. Yang pertama adalah nama karyawan dengan Python nama sama dengan input dalam kurung. Nah, di sini dalam kurungnya kita tulis masukkan nama karyawan, maka akan muncul perintah masukkan nama karyawan. Nah, di sini outputnya. Kemudian setelah input nama karyawan, maka akan muncul pilihan jabatan yaitu manager, supervisor, dan staff dengan memilih jabatan. Nah, di sini ada input jabatan INT, input masukkan pilihan 1 sampai 3. Nah, fungsi INT dalam kurung sini in dalam kurung, maka berfungsi mengubah input menjadi bilangan bulat agar dapat dibandingkan pada percabangan, yakni percabangan if, elif, dan else. Nah, di sini kita contoh dulu nama karyawan, misalkan Erlangga. Nah, maka akan muncul pilihan jabatan seperti yang pertama manager, supervisor, staff, kemudian setelah itu disuruh memasukkan pilihan jabatannya, yakni dengan angka bulat 1 sampai 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke percabangan if, elif, dan else. Jika pengguna memilih angka 1 di bagian masukkan pilihan ini ya, pilihan jabatannya, ketika memilih angka 1 maka program menetapkan jabatan sebagai manager. If jabatan 1, ketika memilih kita angka 1 maka program menetapkan jabatan sebagai manager dengan gaji pokok sebesar 7 juta. Jika memilih angka 2 di sini, maka jabatan menjadi supervisor dengan gaji pokok 5 juta. Sedangkan jika memilih angka 3, maka jabatan menjadi staff dengan gaji pokok 3.500.000. Nah, operator sama dengan 2 kali digunakan untuk membandingkan apakah nilai yang dimasukkan sama dengan angka yang ditentukan. Di sini ya. Oke. Nah, setelah kita memasukkan pilihan jabatannya tadi, akan divalidasi
Jika yang kita masukkan tadi angka selain 1, 2, atau 3, maka program masuk ke bagian else di sini atau jawaban terakhir, yakni pilihan jabatan tidak tersedia. Silakan pilih menu 1, 2, atau 3. Nah, setelah itu akan ada di sini saya buat pattern continue, yakni perintah continue digunakan untuk menghentikan proses yang sedang berjalan dan kembali ke awal perulangan. Artinya pengguna diminta menginput data kembali dari awal di sini. Ketika selain 1, 2, atau 3 tadi kan berarti masuk ke else, maka akan diminta menginput data kembali dari awal, yakni menginput dari nama. Coba kita contohkan dulu. Karena tadi selain 1, 2, atau 3 ya, berarti misalkan 4. Nah, di sini akan muncul pilihan jabatan tidak tersedia. Silakan pilih menu 1, 2, atau 3. Jadi kita masukkan nama karyawannya lagi. Misalkan karyawannya Rafi'i. Nah, ketika jawaban pilihan jabatannya itu divalidasi benar atau jawaban kita menginput nilai angka 1, 2, atau 3, setelah itu maka disuruh menginput jam kerja. INT input, masukkan jumlah jam kerja. Sesuai yang saya bilang tadi, pada program ini saya menggunakan asumsi bahwa jam kerja normal adalah 160 jam per bulan. Kemudian saya membuat aturan sebagai berikut. If atau pilihan pertama, jika jam kerja kurang dari atau sama dengan 80 jam, maka dianggap tidak memenuhi batas minimal jam kerja sehingga total gaji adalah 0. Setelah misalkan tervalidasi iya ya, dikurang dari atau sama dengan 80, maka langsung muncul hasil total gajinya, yakni 0 atau tidak terdapat gaji. Nah, setelah itu maka ada perintah ulang menginput hitung gaji karyawan lain. Kalau kita pilih Y, maka akan kembali ke input awal, yakni memasukkan nama karyawan. Tapi kalau kita memilih T atau tidak, maka break dan break ini berhenti ya. Tapi kalau Y tadi continue, maka mengulang menginput nama lagi. Nah, kemudian if yang kedua atau pilihan yang kedua di sini ya, karena tadi ini sudah ada hasil, maka kita masukkan if lagi atau pilihan yang pertama lagi, yakni jam kerjanya kurang dari 160. Jika jam kerjanya itu kurang dari 160, akan dikenakan potongan gaji. Dan jika jam kerjanya itu sama dengan 160 atau elif atau pilihan kedua, maka gajinya normal, tidak dapat potongan, tidak juga dapat uang lembur. Nah, ketika bukan juga untuk pilihan kedua, maka otomatis else atau pilihan terakhir, yakni jam kerjanya itu lebih dari 160 jam, maka memperoleh uang lembur. Yakni tadi rumusnya kan sudah dijelaskan di awal ya, kalau potongan itu 160 dikurang jam kerja dikali 20.000. Kalau untuk uang lembur itu jam kerja dikurang 160 dikali 25.000. Nah, setelah divalidasi ini jawabannya yang mana tadi, misalkan kurang dari sama dengan 80, maka langsung masuk, gajinya itu tidak ada. Kalau jawabannya itu kurang dari 160 kemudian sama dengan 160 atau lebih dari 160, setelah itu maka akan masuk ke perhitungan gaji atau total gajinya nih, yakni gaji pokok ditambah lembur dikurang potongan. Setelah dihitung gajinya akan muncul hasilnya, yakni hasilnya nama, jabatan, gaji pokok, potongan gaji, uang lembur, dan total gaji. Kita contohkan dulu untuk gaji yang jam kerja yang di bawah atau sama dengan 80 tadi ya. Misalkan 70 nih. Nah, di sini akan langsung muncul hasilnya. Nama Rafi'i, jabatan staf, jam kerja 70 jam. Keterangan jam kerja kurang dari atau hanya 80 jam, maka total gajinya adalah 0. Tidak mendapatkan gaji karena
jam kerjanya kurang dari atau sama dengan 80 jam tadi. Maka langsung muncul yang ini tadi ya, kurang dari atau sama dengan 80, langsung muncul hasilnya, dan juga akan muncul hitung gaji karyawan lain. Ada pilihan Y atau T. Kalau Y maka akan ulang lagi menginput nama karyawan, kalau T maka tidak, maka akan selesai di situ saja. Di sini kita pilih Y ya, maka akan muncul masukkan nama karyawan lagi. Nah, di sini kita misalkan nama Rubayu. Nah, untuk jabatannya itu supervisor. Nah, untuk jam kerjanya itu misalnya kita ambil di atas 160 ya, berarti lebih dari 160 di sini. Maka akan mendapat uang lembur, misalkan 190 jam. Nah, di sini langsung muncul hasilnya. Nama Rubayu, jabatan supervisor, gaji pokok 5 juta, potongan gaji 0, uang lemburnya 750.000, total gajinya 5.750.000. Dan lagi-lagi akan muncul apakah ingin menghitung gaji karyawan lain. Kalau Y maka input nama karyawan lagi, kalau T atau tidak maka akan selesai sampai situ aja. Coba kita Y lagi, maka akan masukkan nama karyawan lagi. Jadi dia akan berulang terus ketika kita memasukkan Y atau iya tadi. Jadi tanpa merunning kembali kita dapat memutar pemrograman tersebut. Nah, itu tadi fungsinya while true di sini tadi. Jadi terulang-ulang terus. Jadi ketika sudah selesai dan kita memilih ingin mengulang kembali, maka akan muncul lagi di langkah awal, yakni input nama. Nah, misalkan di sini kita namanya Sidik. Jabatannya staff. Misalkan jam kerjanya tadi untuk kurang dari atau sama dengan 80 kan sudah. Kemudian lebih dari 160 juga sudah. Sekarang kalau kurang dari 160 nih, berarti kan dapat potongan gaji nih, misalkan 100 jam aja. Nah, akan hasilnya nama Sidik, jabatan staff, gaji pokok 3.500.000, potongan gaji itu 1.200.000, uang lemburnya 0, total gaji 2.300.000. Maka akan muncul lagi pilihan hitung gaji karyawan lain, Y atau T. Misalkan Y lagi, kita masukkan nama Fahrizal, jabatannya staff. Nah, jam kerjanya misalkan kita normal ya di 160 jam. Nah, maka normal nih tidak akan mendapatkan potongan gaji atau tidak akan mendapatkan uang lembur. Jadi hasilnya itu nama Fahrizal, jabatan staf, gaji pokok 3.500.000, potongan gaji 0, uang lembur 0, total gaji 3.500.000. Nah, akan muncul lagi nih hitung gaji karyawan lain, Y atau T. Dan misalkan kita sudah cukup sampai sini atau memilih T atau tidak, maka pemrograman akan selesai sampai di situ. Nah, sudah selesai. Jadi tidak akan mengulang kembali menginput nama karyawan lain gitu. Nah, demikian dari program yang telah saya buat. Terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi saya mengenai 2 soal UAS komputasi matematika. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan saya mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Ingat, di balik setiap angka ada makna yang dapat dipahami. Saya Ali Aljabar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.